Selamat pagi Bapak dan Ibu pendidik hebat sekalian. Hari ini kita akan menyelami sesuatu yang menurut saya sangat krusial, yaitu cetak biru atau blueprint dari seluruh perjalanan pendidikan seorang anak. Dan ya, semuanya itu benar-benar dimulai dari fondasi yang kita bangun bersama di kelas 1. Ini bukan sekedar 1 tahun ajaran biasa loh, ini adalah tahun paling fundamental yang akan menentukan seberapa kokoh bangunan pengetahuan anak-anak kita di masa depan. Nah, ini dia pertanyaannya. Pertanyaan ini adalah jantung dari profesi kita kan, baik sebagai guru maupun sebagai orang tua. Gimana sih caranya kita nggak cuma sekedar mengajar, tapi benar-benar membangun sebuah struktur di dalam diri anak, supaya mereka itu bisa jatuh cinta sama yang namanya proses belajar seumur hidupnya. Kuncinya ternyata ada pada rancangan kurikulum yang sudah dipikirkan dengan sangat matang. Oke, jadi mari kita coba bayangkan kurikulum kelas 1 itu bukan seperti daftar mata pelajaran yang terpisah-pisah, tapi bayangkan seperti sebuah bangunan yang kokoh yang ditopang oleh 4 pilar utama. Masing-masing pilar ini punya fungsi yang sangat penting untuk membentuk seorang manusia seutuhnya. Yuk kita gali lebih dalam kekuatan dari setiap pilar ini. Kita mulai dari yang paling dasar ya. Pilar yang pertama, literasi dan logika. Anggap saja ini adalah fondasi dari segala fondasi. Pilar inilah yang membekali anak-anak kita dengan seperangkat alat paling esensial. Alat untuk apa? Untuk berpikir, untuk bernalar, dan untuk berkomunikasi. Tanpa pilar yang kuat di sini, pilar-pilar lainnya akan sulit sekali untuk berdiri tegak. Di dalam pilar ini ada 3 alat utama yang saling mendukung. Pertama, ada matematika, yang fungsinya mengasah cara berpikir logis dan terstruktur. Lalu, tentu saja, bahasa Indonesia sebagai alat utama mereka berkomunikasi dan memahami dunia sekitarnya. Dan yang tidak kalah penting, bahasa Inggris yang kita kenalkan dari awal sebagai gerbang mereka menuju wawasan yang lebih luas, wawasan global. Coba kita perhatikan betapa cerdasnya tujuan pembelajaran matematika ini dirancang. Ini bukan sekedar soal angka Bapak dan Ibu. Saat anak belajar mengenal bilangan dan simbol, sebenarnya mereka sedang membangun pemahaman konsep abstrak. Ketika mereka mengenal bangun datar lewat benda-benda nyata, mereka sedang melatih kemampuan observasi. Dan operasi hitung, itu adalah latihan pertama mereka dalam memecahkan masalah secara logis. Begitu juga dengan bahasa Indonesia. Perhatikan betapa sistematisnya kita membangun kemampuan literasi. Prosesnya benar-benar dari dasar, mulai dari unit terkecil, yaitu bunyi, lalu naik ke suku kata, sampai akhirnya mereka mampu menyimpulkan sebuah informasi. Ini adalah proses fundamental yang kita sebut decoding dan encoding. Anak belajar bahwa bahasa itu seperti sebuah kode yang bisa dipecahkan. Nah, keterampilan inilah yang akan jadi fondasi kemampuan membaca kritis di jenjang berikutnya. Baik, sekarang kita bergeser ke pilar kedua, yang perannya sama sekali tidak kalah penting, karakter dan nilai. Kalau pilar pertama tadi fokus pada bagaimana cara berpikir, maka pilar kedua ini fokus pada bagaimana cara menjadi seorang manusia. Disinilah kita mulai membentuk kompas moral mereka dan menanamkan akar identitas kebangsaan. Pilar ini ditopang oleh 2 subjek yang luar biasa kuat. Yang pertama, pendidikan Pancasila, yang tugasnya adalah membangun karakter mereka sebagai warga negara Indonesia. Dan yang kedua, pendidikan agama, yang menanamkan nilai-nilai spiritual dan moralitas dari dalam diri. Keduanya ini bukan jalan sendiri-sendiri ya, tapi bekerja sama untuk membentuk pribadi yang utuh. Slide ini menjelaskan dengan sangat baik bagaimana kita membangun karakter dari 2 arah sekaligus. Dari dalam, lewat pendidikan agama, anak belajar tentang hubungan vertikalnya dengan Tuhan dan etika pribadinya. Lalu dari luar, lewat pendidikan Pancasila, ia belajar tentang hubungan horizontalnya dengan sesama manusia dalam bingkai negara kita, Bhinneka Tunggal Ika. Keren sekali kan? Saya ingin kita semua berhenti sejenak dan betul-betul meresapi tujuan pembelajaran yang satu ini. Menunjukkan sikap toleransi terhadap keberagaman. Kata kuncinya ada 2, menunjukkan dan sikap. Ini diajarkan sejak kelas 1. Jadi bukan cuma tahu apa itu toleransi, tapi harus bisa menunjukkan dalam bentuk sikap. Inilah benih karakter bangsa yang kita dambakan. Kalau kita lihat lebih detail, pendidikan agama ini benar-benar membangun fondasi spiritual yang kokoh. Dari akidah akhlak yang mengajarkan adab sehari-hari, lalu Al-Quran hadis yang memperkenalkan mereka pada kitab suci, sampai fikih yang menjelaskan pilar-pilar dasar ibadah. Semuanya saling melengkapi untuk membentuk landasan moral yang kuat dari dalam. Oke, kita lanjut ke pilar ketiga, kreativitas dan ekspresi. Karena manusia yang utuh itu nggak cuma bisa berpikir logis dan berkarakter baik,
tapi juga harus mampu mengekspresikan gagasan dan perasaannya baik lewat gerak tubuh maupun karya seni. Di pilar inilah kita menumbuhkan kepercayaan diri kreatif mereka. Nah, pilar ini diwujudkan lewat 2 mata pelajaran yang sangat seru. Ada PJOK yang bukan cuma soal olahraga ya, tapi lebih dalam lagi, yaitu membangun literasi fisik, kemampuan untuk bergerak dengan sadar. Di sisi lain, ada seni rupa yang mengasah kepekaan mereka terhadap keindahan dan memberi mereka alat untuk menuangkan imajinasi menjadi sebuah karya. Bapak dan Ibu guru di sini pasti sudah sangat akrab dengan istilah ini. Di PJOK, kita itu tidak asal mengajak anak bergerak, tapi kita secara sadar melatih pola gerak dasar lokomotor. Ini tuh seperti alfabetnya gerakan tubuh. Kalau mereka sudah menguasai cara berjalan, berlari, dan melompat dengan benar, ini akan jadi dasar untuk keterampilan olahraga yang lebih rumit nantinya. Dan coba kita lihat seni rupa, tujuannya itu jauh lebih dari sekedar menggambar. Perhatikan baik-baik. Anak dilatih untuk mengasosiasikan kata indah dengan sekitarnya, lalu mengidentifikasi unsur dasar seperti garis, dan menggunakan bahan dari alam untuk berkreasi. Ini secara langsung melatih kepekaan observasi mereka. Sebuah skill yang ternyata juga sangat penting dalam sains loh. Dan akhirnya kita tiba di pilar keempat yang melengkapi bangunan kita, wawasan budaya dan sosial. Setelah anak punya bekal cara berpikir, cara menjadi manusia yang baik, dan cara berekspresi, sekarang saatnya kita membuka jendela mereka untuk melihat dunia luar, untuk memahami sudut pandang orang lain, dan merayakan perbedaan. Jendela dunia ini kita buka salah satunya lewat pengenalan bahasa. Di sini kita lihat ada pendekatan 3 lapis yang sangat menarik. Ada bahasa Arab yang punya konteks religius dan budaya global, lalu ada bahasa Sunda sebagai wakil dari kekayaan budaya lokal kita, dan tentunya bahasa Inggris sebagai jembatan untuk komunikasi internasional. Nah, ini dia poin pentingnya. Tujuan di kelas 1 itu bukan supaya anak fasih berbahasa. Bukan. Tujuannya adalah untuk mengenal dan memahami fungsi sosial dari bahasa. Lihat deh kesamaan tujuan di bahasa Arab dan Inggris. Perkenalan diri. Ini kan langsung melatih keterampilan sosial yang praktis. Intinya, setiap bahasa baru yang dikenalkan adalah sebuah pintu baru untuk melihat dunia dengan cara yang berbeda. Jadi, setelah kita membedah keempat pilar tadi, mari kita mundur sejenak dan lihat gambaran besarnya. Kurikulum kelas 1 ini bukanlah sekumpulan mata pelajaran yang acak. Ini adalah sebuah sistem arsitektur yang terintegrasi, yang dirancang dengan satu tujuan mulia, membangun fondasi untuk manusia yang utuh. Inilah rangkumannya. 4 pilar yang saling menopang, saling menguatkan. Karena logika tanpa karakter itu bisa berbahaya. Kreativitas tanpa wawasan sosial bisa jadi egois. Semuanya harus dibangun secara bersamaan dan seimbang sejak hari pertama anak-anak kita melangkah ke sekolah dasar. Dan inilah tujuan akhir kita bersama, bukan cuma mencetak siswa yang pintar menjawab soal, tapi membentuk manusia yang kompeten dalam berpikir, kreatif dalam berekspresi, dan yang terpenting, punya prinsip dan akhlak mulia dalam hidupnya. Itulah hasil sejati dari sebuah fondasi yang kita bangun dengan benar. Maka dari itu, saya ingin menutup sesi kita hari ini dengan sebuah pertanyaan untuk kita renungkan. Setelah kita bersama-sama berhasil membangun fondasi yang kokoh di kelas 1 ini, kira-kira apa tantangan terbesar kita selanjutnya untuk memastikan bangunan ini terus tumbuh tinggi, kokoh, dan bisa menjadi manfaat bagi sekitarnya? Terima kasih banyak.